Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Ardiansyah dari kelas IFASP. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Jadi apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman moral yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya dari kode etik ini adalah menjaga agar pengguna teknologi tetap etis, melindungi hak-hak pengguna lain, menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Ada juga resiko dan dampak negatif jika diabaikan. Yang pertama adalah cyberbullying dan ujaran kebencian yang merugikan mental dan sosial. Lalu ada pelanggaran privasi data, misalnya pencurian data pribadi. Lalu yang terakhir adalah penyalahgunaan informasi seperti hoax, manipulasi berita, ataupun penipuan online. Peran kode etik dalam memitigasi resiko. Kode etik berfungsi sebagai benteng pencegah. Misalnya yang pertama adalah dengan aturan tentang kerahasiaan data. Pengguna diajarkan untuk menghormati privasi orang lain. Lalu yang kedua, dengan prinsip keamanan cyber, pengguna terdorong untuk menjaga password, tidak menyebar virus, dan berhati-hati dengan phishing. Dan yang ketiga, dengan etika komunikasi digital, pengguna diarahkan agar lebih sopan, tidak melakukan cyberbullying, serta menggunakan media sosial secara sehat. Dan di sini adalah contoh kasus. Ada yaitu kasus positif dan kasus negatif. Kasus positif adalah beberapa perusahaan besar seperti Google dan Microsoft memiliki kode of conduct yang ketat. Mereka melarang karyawan membocorkan data pengguna dan mendorong transparansi. Hasilnya, kepercayaan publik tetap terjaga meskipun mereka mengelola data dalam jumlah besar. Ada juga kasus negatifnya. Sebaliknya, kasus kebocoran data besar-besaran di Facebook pada tahun 2008, Cambridge Analytica skandal, terjadi karena lemahnya penerapan kode etik. Dampaknya, data jutaan pengguna disalahgunakan untuk kepentingan politik, dan reputasi perusahaan pun menurun drastis. Dan manfaat mematuhi kode etik. Yang pertama adalah bagi individu, merasa aman, nyaman, dan terlindungi ketika beraktivitas di dunia digital. Lalu ada juga bagi organisasi, meningkatkan kredibilitas, menjaga kepercayaan konsumen, serta mencegah kerugian hukum. Dan yang terakhir adalah bagi masyarakat luas, tercipta budaya digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi kemajuan bersama. Jalan-jalan ke Kota Blitar, beli oleh-oleh rasa legit. Mari gunakan teknologi secara pintar agar hidup makin aman dan bermanfaat. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.